mereka sendiri. Mereka meninggalkan ajaran Tuhan, padahal mereka menggunakan terjemahan dari kitab yang pernah diwahyukan Tuhan kepada Bani Israel. Nah, kenapa harus dibahas? Seperti orang tua yang sedang membahas tentang narkobeng kepada anak-anaknya. Kenapa itu harus dibahas? Supaya anak-anaknya terselamatkan dari bahaya narkobeng. Seperti seorang dokter harus meneliti tentang virus, tentang kuman. Siang malam mereka harus membahas kuman, harus membahas virus. Kenapa? Supaya orang-orang itu bisa terhindarkan dari kuman dan virus. Supaya mereka bisa menemukan penangkal, yaitu berupa obat. Begitulah umat Islam harus membahas kuman dan virus. Supaya anak-anak Islam itu terjauhi dari virus dan bakteri yang bernama Kristen. Sampai sini paham? Kalian takut gitu kok bahas-bahas Alkitab mulu di ceramah kalian? Kami takut anak-anak kami masuk neraka. Jelas itu, yes. Ya jelaskan Al-Quran aja gitu, jangan bahas Alkitab orang. Kami sudah menjelaskan Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel ingin dibunuh oleh orang-orang kafir, tapi Tuhan kami menyelamatkannya dari mereka. Sementara yang mereka salibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan mereka, dan itu tertulis dengan akurat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31 sampai 36, bahkan sampai nomor 40. Gak nyambung. Kok nggak nyambung? Nyambung dong. Yang saya tanya, kenapa kan bahas Alkitab di ceramah kalian? Itu tadi, karena kami tidak ingin anak-anak kami menyembah zombie yang keluar dari kubur. Emang di Al-Quran kalian itu nggak ada ajaran yang benar? Lah, itu justru Al-Quran saya mengatakan bahwa kafirlah mereka yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Aneh ente. Kenapa disambung ke Alkitab? Ya jelas dong. Alkitab. Kenapa disambungkan kepada surat kabar yang berasal dari barat? Karena surat kabar ini ngaku-ngaku sebagai firman Tuhan, padahal itu hanya surat kabar yang dikumpulkan beritanya oleh wartawan. Lalu dibungkus dengan kata Alkitab, dipakai dengan sebutan Allah, Rasul, Nabi, iman, dan seterusnya, supaya bisa menyesatkan umat Islam. Maaf, najis tralala tralili, kami nggak mau keturunan kami masuk ke neraka bersama dengan kalian. Paham sampai sini? Kami juga nggak mau kalian masuk Kristen. Kalau begitu kalian tidak mau kami masuk Kristen, kenapa kalian ke Islam-Islaman? Di mana? Apanya? Kenapa kau menyebut surat kabar itu dengan sebutan Alkitab? Dasarmu apa? Tanya sama penciptanya, siapa penciptanya? Itu makanya nenekmu kiper. Itulah kenapa kamu itu dongeng, bahlul, dompala, kardoba. Kamu bertanya, saya berikan jawaban. Kau menyanggah. Kemudian ketika saya jelaskan, kau tanya sama yang menciptakan Bible. Itulah kamu. Makanya kau tanya bahlul, kurangi makan pantat kucing. Nah itu longor. Ngelongor itu namanya, longor. Kenapa kau ciptakan Bibelmu nampak seperti Al-Quran? Alkitab lah. Kenapa? Tanya sama yang menciptakan. Wah, dasar manusia kardus, dompala. Makanya jangan kebanyakan nyembah zombie, otak merusak. Si Bongko datang besok udah ngantuk gini. Nah ini ada Mister, dibuka mute-nya Mister. Silakan bertanya tentang Islam sepuasnya sampai lu malam ini bersahadat. Silakan. Aturannya, dengar dulu aturannya. Ya, malam. Aturannya adalah kalau kamu bertanya, mendengarkan jawaban, bukan ngoceh juga. Oke? Tadi. Gitu, silakan. Enggak, kalau si Mister ini teman saya ini, dia Kristen tapi sopan, dia mau belajar Islam. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Saya mau bertanya, boleh ya Bang ya? Halo? Boleh Bang, cuma syaratnya satu pertanyaan 100 tab-tab layar itu. Boleh. Itulah, harus nurut. Oke, jadi semoga lu dapat hidayah malam ini ya, Bre. Siap, amin.
Oke, jadi pertama saya apresiasi dulu buat teman-teman Islam yang sudah sangat mengkritisi gitu Alkitab kami gitu kan. Mulai dari isi-isinya, data-datanya, kemudian terjadi perubahan evolusi yang tadinya Yesus lahir, anak manusia, menjadi nabi, kemudian menjadi Tuhan. Itu mengalami sejarah yang sangat panjang dan cukup rumit yang saya pahami. Yang ingin saya pertanyakan, mengapa dalam mengkritisi Alkitab ini tidak dilakukan oleh teman-teman Islam di Qurannya sendiri gitu? Misalkan saya ambil contoh, mohon maaf karena saya tidak begitu memahami Islamologi, saya ambil contoh yang sekilas saja. Di dalam Islam, di dalam teman-teman Islam itu, di Qurannya itu kalau tidak salah ada yang mengatakan bayi Yesus, bayi Isa itu bisa berbicara. Ketika pada saat itu Bunda Maria ditanya, tanyakan saja kepada bayinya itu bisa berbicara, bisa ngomong. Dan di mana itu di dalam Alkitab tidak ada sejarah demikian gitu. Yang Baik, saya pertanyakan, biar nggak kepanjangan. Ya, kenapa tidak mengkritisi di kitab teman-teman Islam, tapi di kita tuh semangat sekali gitu. Itu aja tuh Baik. deh satu. Terima kasih Bang Siap. Kian. Siap. Ini mau Gurunda dulu atau Gus Wapi Tapadol? Boleh yang mana aja Bang? Lanjut Bang Zuma dulu, aman. Oke, baik. Jadi gini, saudara, Al-Quran itu datang bukan sebuah kitab yang independen, dalam arti kata bukan satu-satunya kitab suci yang berasal dari Allah. Allah sebelum mengutus Nabi Muhammad, lebih dulu mengutus para nabi. Di antara nabi yang diutusnya, ada yang bernama Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa alaihi salam datang kepada kaumnya, Nabi Isa mengalami penolakan. Banyak kemudian penderitaan yang dialami oleh beliau. Maka Nabi Muhammad diutus kemudian oleh Allah untuk menjelaskan itu. Nah, yang perlu Anda pahami terkait dengan penyaliban itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Yang berhubungan dengan penyaliban itu hanya umat Islam dengan Bani Israel. Kristen itu penumpang gelap yang tak ada hubungannya dengan dua agama ini. Catat itu dulu. Kalian itu penumpang gelap yang tak ada hubungannya sebenarnya dengan kasus tersebut. Kemudian Allah datang melalui Roh Kudus menyampaikan berita kepada seorang nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah apa kepada beliau? Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah ceritakan. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad ceritakan. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ceritakan itu, sampaikan, kabarkan bahwa tuduhan-tuduhan orang Yahudi, orang Nasrani kepada seorang wanita yang suci itu salah. Baca Talmud, baca Yohanes 8. Bagaimana bagaimana Yesus dituduh sebagai anak zina. Baca Talmud, bagaimana seorang Maria dituduh sebagai seorang pesina. Justru yang bermasalah di sini adalah aliteng. Kenapa kalian tidak membela Yesus? Kenapa kalian tidak membela Maria? Kenapa justru Al-Quran yang membela dan mensucikan nama mereka dari tuduhan-tuduhan Kristen? Kenapa bukan justru kalian? Katanya kalian pengikutnya. Katanya kalian itu adalah penyembahnya. Dari sini saja terindikasi kalian itu anti terhadap anak Maria. Kalian itu anti terhadap Maria. Yang kalian cintai dan sayang itu adalah Kristus palsu yang keluar dari kubur. Andai saja kalian itu pengikut Yesus anak Maria, maka Bible kalian itu
tidak akan meloloskan Bible-Bible pada saat pengkanonan, Bible yang menceritakan tentang penistaan, penghinaan yang merendahkan kemudian Yesus anak Maria. Tidak. Tapi karena kalian anti Kristus, kalian telan mentah-mentah Bible yang menceritakan tentang yang sejarah yang sebenarnya kalian tolak, disebut kemudian Injil Apokrifa. Kalian tolak kan? Kalian sembunyikan itu semua. Nah, Al-Quran datang. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakan waskur fil kitab Maryam, tentang Maryam. Ceritakan itu. Bahwa sesungguhnya beliau tidak mengalami hal yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Maryam dituduh pesina. Konon ceritanya dia bersina dengan seorang tentara bernama Pantera, tentara Romawi. Bahkan dikatakan Yesus karena dia anak zina maka dia akan direbus di dalam neraka dalam tinja yang mendidih. Penghinaan. Lalu kemudian Al-Quran datang. Hei Nabiku Muhammad, luruskan akidah mereka. Sesungguhnya wanita yang bernama Miriam itu atau Maryam itu adalah wanita suci. Jadi beliau datang kemudian menyampaikan, aku ini utusan Allah, innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zaqiyah. Aku datang kepadamu menyatakan berita bahwa kamu mendapatkan anugerah seorang anak yang suci. Maryam kaget, bagaimana mungkin? Aku bukan seorang pesina, tak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuhku. Berbeda kan? Matius 1, Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Wow, penghinaan. Maria yang hanya tunangan ingin diceraikan Yusuf karena dia ternyata diam-diam hamil. Wow, penghinaan. Tapi Al-Quran mensucikan beliau. Aku adalah Roh Kudus yang diperintahkan oleh Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah tentang hamilnya engkau dan lahirnya seorang anak dari rahimmu. Dia anak yang suci. Apa kata Maryam? Aku bukan pesina. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lalu kemudian kata malaikat Jibril, itu mudah bagi Allah. Itu mudah bagi Allah. Kelahiran anakmu adalah satu tanda kebesaran Allah. Kelahiran anakmu adalah sebagai tanda rahmat dari Allah. Rahmat, bukan kutuk. Rahmat. Lalu apa yang terjadi kemudian? Beliau mengandung. Maryam mengandung, mengasingkan diri. Enggak selesai, tidak sampai di situ. Nabi Isa itu disucikan, dibersihkan namanya dari orang-orang kafir laknat. Dituduh lahir di kandang binatang, penghinaan. Tapi ketika kemudian baginda Isa dilahirkan menurut cerita Quran, beliau dilahirkan pada tempat yang asri, tempat yang kemudian sejuk, tempat yang kemudian tidak hina, yaitu dekat atau di bawah pohon kurma. Berbeda ceritanya. Kemudian bukan hanya sampai di situ saja. Ketika orang-orang Yahudi bertanya dan mengatakan bahwa kamu itu bukan, bapakmu itu adalah orang baik, kamu kemudian membawa kemungkaran, padahal engkau itu adalah orang yang baik, bapakmu orang yang berperangai baik, ibumu bukan seorang pesina, kenapa kamu membawa anak haram? Apa kata Quran? Bahwasanya Siti Maryam meminta anaknya untuk berbicara. Hai anakku, beritakan kepada mereka, kau ini siapa? Bapakmu siapa? Kamu ini anak zina atau apa? Anak kecil ini pun membela ibunya, mensucikan ibunya. Apa kata si bayi? Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Bayi kecil imut membela ibunya. Bandingkan saudara dengan Bible, menumpuk surat-surat ada di sana. Tak akan pernah kita menemukan di dalam Bible satu nomor, satu dalih, satu ayat di mana Yesus menghormati ibunya. Tak akan pernah ditemukan sampai kuda bertelur ada dalil di dalam Bible Yesus menghormati ibunya. Tak akan pernah ditemukan di dalam Bible jangan memuliakan, jangan menghormati, untuk sekedar memanggil mama ke Maria yang telah melahirkannya.
tidak akan pernah Anda temukan. Saya boleh taruhan dengan orang Kristen. Saya akan sampaikan selalu kepada kalian, tidak ada dalil di dalam Bible di mana Yesus memanggil ibunya dengan panggilan mama, panggilan mam. Selamanya Yesus itu memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan, wahai perempuan, wahai perempuan. Guneka, guneka, guneka. Itulah panggilan yang akrab yang keluar dari mulut Yesus kepada wanita yang telah susah payah melahirkannya. Tapi kalau di dalam Al-Quran, masih bayi aja udah dibela ibunya. Masih bayi. Orang Kristen tuh tertawa tuh. Saya pernah, si Kristen, saya pernah berdebat. Dia menertawakan, si Isa itu kan dari bayi udah bicara tuh. Mama. Dia tertawakan itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya saya bertanya, bisakah Tuhanmu yang nusul menjadi manusia berbicara selayaknya nabiku? Nabi lo, manusia lo, tapi dari kecil udah bicara. Tuhan di kamu ternyata nggak bisa bicara. Berarti bayi manusia Nabi Isa lebih kuasa, lebih hebat daripada Tuhan lo. Nggak bisa ngomong, malu sendiri kan, menertawakan Nabi Isa. Tapi ternyata terbukti Tuhannya pada saat bayi adalah satu hal kemustahilan kalau mereka menemukan Tuhannya berbicara pada masa bayi. Aneh kan? Nah, inilah yang disebut serangan dari singa tapi ompong. Lanjut. Apa kata Nabi Isa ketika masih bayi membela ibunya? Kalian dengarkan, ini Abdullah. Ibuku bukan seorang pesina. Aku ini turun atas berkat Allah. Aku ini hamba Allah. Aku ini utusan Allah. Ataniyal kitab. Aku diberi ketetapan. Tuhan memberiku kitab. Wa ja'alani nabiyan. Dan aku ini adalah nabi untuk kalian. Hebat bukan? Hebat. Seorang bayi membela ibunya. Ini baru kebenaran. Ini besar bukannya membela ibu. Malah dipanggil sama ibunya. Yesus, apa katanya? Ada apa kau ini wahai perempuan? Waktuku belum nyampe. Waktuku belum sampai. Datang lagi temannya. Yesus, ya paman, itu ibumu. Siapa ibuku? Siapa ibuku? Engkaulah ibuku. Engkaulah saudara-saudaraku laki-laki. Engkaulah saudara-saudaraku perempuan. Ya Allah ya Karim. Segitu hinanya ke ibumu. Kemudian dia mengatakan apa? Aku diberkahi, aku diberkati dimanapun aku berada. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Bayi ini mengatakan, aku diberkati dimanapun aku berada. Di Kristen katanya suci, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui dia. Tapi kok dikutuk? Kok bisa dikutuk? Kalau di Al-Quran, Masya Allah, dikatakan, wabarran biwalidati. Aku berbakti kepada ibuku. Wah, keren kali bah. Dan aku tidak dijadikan sebagai orang yang sombong lagi celaka. Kalau di Bible, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dia mengatakan ibu yang mengandung yang lebih dulu datang dari dia itu pencuri dan perampok. Dia mengatakan Yusuf, ayah tirinya yang susah payah menjadi tukang mebel untuk menyuapi, dimakankan, membuat dia makan sebagai pencuri dan perampok. Dia mengatakan Daud yang kakeknya adalah pencuri dan perampok. Ini nabi apa orang durhaka sih? Kenapa bisa demikian? Karena kitab yang dituliskan kemudian dan dipercayai oleh saudara-saudara Kristen sejatinya bukan yang terlontar langsung dari lisan Yesus. Itu hanya tulisan-tulisan wartawan. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa umat Islam itu kemudian tidak menjelaskan Al-Quran?
Al-Quran datang justru untuk mengatakan kepada kalian, hei, kalian keliru, kalian salah. Nabi Isa itu adalah orang yang terkemuka. Dia diberkati dimanapun berada, entah di rumahnya, di rumah orang, di jalan, atau dimanapun itu, dia tetap diberkati oleh Tuhan. Dan dia senantiasa menjadi orang yang tidak sombong dan berbakti kepada ibunya. Kalau kita mau perhadapkan Al-Quran dengan Bible, saudara, kasihan, malu nanti kalian itu, malu. Sedangkan antara isi Bible dengan isi Bible itu sudah hancur-hancuran satu sama lain. Antara Kristus yang asli dengan Kristus yang palsu aja udah gigit-gigitan tuh, serang-serangan satu sama lain. Apalagi Bible mau dihadapkan dengan Al-Quran, jauh, jauh sekali. Bak langit dibandingkan dengan kolong kandang ayam. Nah itu nggak bisa. Jadi kalau Anda berbicara, kenapa nggak dibela? Apa yang harus kami bela? Nabi Isa berbicara sejak dari ayunan, menghadapi tuduhan orang-orang sekampung terhadap ibunya. Pertanyaan kita balik ke Kristen. Ketika Yesus dituduh, ketika Maria dituduh sebagai pesina, apa pembelaan Kristen? Sepi. Gak ada sama sekali. Malah Kristen ini adalah kelompok yang paling besar fitnahannya di antara seluruh keturunan Adam alaihissalam. Yesus adalah seonggok manusia yang pundaknya tempat berkumpulnya seluruh kemaksiatan yang dilakukan Adam beserta keturunannya sampai kiamat. Kira-kira manusia kalau dia menanggung seluruh dosa yang ada di atas muka bumi ini, ke surga atau ke neraka? Hoi! Orang yang menanggung dosa tentu tempat cucinya neraka. Dengan kata lain, kalian menginginkan Yesus itu di neraka. Kenapa? Dosa semua Anda limpahkan ke sana. Logika enggak nih? Anda punya tetangga memperkaos ibu kandungnya, Anda punya tetangga memperkaos anak kandungnya, tapi rajin ke gereja. Dosa-dosanya ditanggung sama siapa? Encus. Encus. Masuk logika enggak tuh? Masuk akal enggak tuh? Enggak masuk. Tapi percaya kan? Percaya. Kenapa? Ya itu tadi kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sadar nggak orang kalau disesatkan? Sadar nggak? Sadar nggak orang kalau lagi disesatkan? Sadar nggak? Enggak. Enggak. Makanya ente pade butuh Quran, ente pade butuh Islam, supaya kalian itu tersadarkan dari kesesatan dan kesetanan. Saya kira begitu. Serahkan lagi kepada adik saya kelas ini, Gus Wapi, silakan. Itu sudah lengkap itu jawaban dari Bang Zuma itu. Jadi kenapa kok Nabi Isa itu bisa berbicara ketika kecil? Lalu ada pertanyaan, kenapa kok tidak mengkritik hal tersebut? Itu sudah dijelaskan lengkap oleh Bang Zuma. Dan bayi yang berbicara ketika kecil, ya, saat bayi sudah bisa berbicara, itu bukan hal yang mustahil, teman-teman. Hanya gara-gara tidak disebutkan dalam Bible, lalu Anda mengatakan itu adalah perkara yang mustahil misalnya. Oh tidak. Kalau Nabi Musa saja, Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan hanya dengan memukulkan satu tongkat, yang tongkatnya sama sekali nggak ada faedahnya, tapi atas izin Allah, atas kuasa Allah, tongkat itu ketika dipukulkan lalu terbelahlah lautan, itu bisa terjadi. Atau Yesus yang dinarasikan bisa menghidupkan orang mati, bisa. Maka bagaimana kemudian bisa berbicara ketika kecil itu bisa disangsikan, kan begitu. Dan di dalam Islam yang bisa berbicara saat bayi bukan hanya Nabi Isa saja. Kalau Anda mau membaca Al-Quran secara lengkap, akan banyak Anda temukan bayi yang bisa berbicara ketika kecil. Bukan hanya Nabi Isa, bukan. Nabi Isa itu sesuai yang disampaikan oleh Bang Zuma di dalam surah Maryam,
bahwa ketika tuduhan zina diarahkan kepada Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa, maka posisi Nabi Isa membela ibunya dan bisa berbicara ketika bayi. Ketika bayi saja Nabi Isa sudah membela ibunya dari tuduhan zina, bahwa beliau lam yamsasni bashar, kata Al-Quran, disentuh laki-laki aja tidak pernah, apalagi berkumpul dengan seorang laki-laki, disentuh aja gak pernah. Nah, itu dibela oleh Nabi Isa. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, misalnya di dalam sejarah Al-Quran, kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir, di dalam kitab-kitab sirah, ada bayi di zaman Bani Israel yang dinarasikan bayi ini dianggap bayinya Juraij. Juraij ini adalah seorang waliullah, seorang kekasih Allah dari kalangan Bani Israel. Ketika beliau hendak akan berzina dengan seorang wanita, ada wanita mengajak dia berzina, tapi dia menolak. Karena nafsu syahwat seorang wanita ini meningkat, akhirnya si wanita ini ya berjima atau bersenggama atau berhubungan intim dengan seorang pengembala kambing. Anaknya dituduhkan kepada si Juraij ini. Nah, ternyata anak bayi itu langsung berbicara bahwa dia adalah anaknya si pengembala kambing, bukan anaknya si Juraij. Itu tertulis di mana? Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Atau kalau kita lihat lagi di zaman Nabi Yusuf, diterangkan di dalam surah Yusuf bahwa ketika Nabi Yusuf dituduh berzina dengan Zulaikha, maka Zulaikha langsung menfitnah Nabi Yusuf. Padahal Zulaikha yang ingin kepada Nabi Yusuf. Tetapi Zulaikha dengan menfitnah Nabi Yusuf menganggap dia akan diperkaos oleh Nabi Yusuf. Nah, ternyata ada satu bayi yang membela saat itu. Bayi itu adalah putra